Pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksudkan adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam pasal 3 sampai pasal 8. Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selain itu, untuk menghindari perang tarif pajak antara daerah untuk objek pajak yang mudah bergerak, seperti kendaraan bermotor, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan juga tarif minimum untuk pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, wajib pajak tidak mendapat keuntungan apakah akan mendaftarkan kendaraan bermotor di DKI Jakarta, Jawa Barat, atau provinsi lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, terdapat ketentuan bahwa sebesar 10% hasil pajak kendaraan bermotor harus dipakai untuk pemeliharaan jalan, peningkatan moda, dan sarana transportasi. Hal ini dikenal dengan earmarking, yaitu suatu kewajiban pemerintah provinsi untuk mengalokasikan sebagian hasil penerimaan pajak daerah untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Tujuan pengenaan tarif progresif untuk kendaraan bermotor adalah untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan bermotor, sehingga pada akhirnya dapat menghemat pemakaian energi. Asumsinya dengan adanya pajak progresif dapat meminimalisir kebutuhan masyarakat untuk membeli mobil lebih dari satu, karena pajak mobil yang kedua dan selanjutnya lebih mahal daripada pajak mobil pertama. Pajak progresif juga dikenakan dengan maksud untuk mengendalikan laju lalu lintas yang semakin padat, terutama pada kota-kota besar yang sering terjadi kemacetan. Earmarking dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus-menerus, dan sekaligus menciptakan good governance dan clean government. Berdasarkan perhitungan jumlah potensi objek pajak kendaraan bermotor di air, pemerintah provinsi tidak mutlak memungut pajak kendaraan bermotor. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan kewenangan untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Misalnya seperti di Provinsi Jawa Timur yang populasinya kendaraan bermotor di atas air sangat kecil. Hal pemungutannya tidak sebanding dengan biaya operasional yang dibutuhkan, sehingga pajak kendaraan bermotor di atas air dikecualikan. Dasar hukum. Dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor pada suatu provinsi dewasa ini sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. 4. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor. 5. Keputusan gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor. Objek PKB. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya
yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 atau 5 gross tonnage sampai dengan GT 7 atau 7 gross tonnage. Termasuk pengertian kendaraan bermotor, alat-alat berat adalah kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, sarana olahraga, dan rekreasi yang tidak serta-merta berjalan di jalan umum. Pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat ditentukan melalui kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan, serta kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut-turut. Hal ini dikarenakan kendaraan bermotor tersebut ikut menikmati fasilitas jalan umum yang disediakan oleh pemerintah provinsi, di mana kendaraan bermotor yang bersangkutan tidak tercatat di provinsi tersebut. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat besar antara lain forklift, bulldozer, traktor, wheel loader, log loader, skider, shovel, motor grader, eksavator, backhoe, vibrator, kompaktor, scraper, atau yang dipersamakan peraturan ini. Dapat dijumpai pada beberapa peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor yang berlaku. Bukan objek PKB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah 1. Kereta api, 2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, 3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. 4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Menurut Siahaan, beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang dapat ditetapkan dalam peraturan daerah antara lain sebagaimana di bawah ini. 1. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat. 2. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN yang digunakan untuk keperluan keselamatan. 3. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrikan atau milik importir yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas. 4. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu 60 hari. 5. Kendaraan pemadam kebakaran. 6. Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara. Subjek pajak dan wajib pajak PKB. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan PKB. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok. 1. Yaitu nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB dan 2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah NJKB. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1,
atau lebih besar dari 1, dengan pengertian sebagai berikut. 1. Koefisien sama dengan 1, berarti kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Dan 2. Koefisien lebih besar dari 1 berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut ini. 1. Tekanan gandar yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu atau as, roda, dan berat kendaraan bermotor. 2. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya. Dan 3. Jenis penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak dan isi silinder. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dinyatakan dalam satu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditinjau kembali setiap tahun, sehingga besarnya dasar pengenaan pajak dapat berubah dari waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangan harga pasaran kendaraan bermotor. Keputusan Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB yang meliputi NJKB dan bobot mengacu kepada tabel yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Untuk kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat besar, dasar pengenaan pajak adalah perkalian tarif, klasifikasi kendaraan umum dan bukan umum, dan nilai jual yang ditetapkan oleh Gubernur. Tarif PKB. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut. 1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor, pertama, paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama. Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari 4 dan kendaraan roda 4 atau lebih. Misalnya orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda 2, satu kendaraan roda 3, dan satu kendaraan roda 4. Masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama, sehingga tidak dikenakan pajak progresif. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah atau TNI atau Polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%. Adapun tarif pajak kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%. Tarif pajak kendaraan bermotor pada dasarnya harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Perhitungan PKB. Besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, sebagaimana berikut. Pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak, sama dengan tarif pajak dikali NJKB dikali bobot. Saat terutang pajak, masa pajak, dan wilayah pemungutan PKB. Pajak kendaraan bermotor terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor.
Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh kepala daerah. Pajak kendaraan bermotor dibayar sekaligus di muka. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar atau force majeure, masa pajaknya tidak sampai 12 bulan. Dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Yang dimaksud dengan keadaan kahar atau force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib pajak. Misalnya kendaraan bermotor tidak dapat digunakan lagi karena bencana alam. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan peraturan gubernur. Pajak kendaraan bermotor yang terutang atau dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten atau kota dialokasikan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.